Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bontolang Kasar Kecamatan Bontorompo, Bapak Muhammad Ridwan. Yang saya hormati juga dari pihak penyedia, yaitu PT Bank yang diwakili oleh Mbak Dini atau Ibu Dini, Mbak Dina beserta dengan rombongan yang telah hadir di Kecamatan Bontorompo, Desa Bontolang Kasar. Dan saya hormati juga Pak Babinsa, saya hormati Pak Bimas, saya hormati juga para ketua-ketua kelompok tani di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bontorompo dan Bontorompo Selatan. Jadi pada pertemuan hari ini, yakni agenda sosialisasi atau penyuluhan pemanfaatan atau penggunaan pupuk hayati cair yang Bapak yang telah diterima kemarin semua penyerahannya, dan memang bahwa produk pupuk ini mungkin perlu kita sosialisasikan atau diberikan arahan terkait penggunaan dan pemanfaatannya. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dina selaku pihak penyedia atau distributor, Ibu ya. Tapi sebelum itu mungkin kita mulai, ada sepatah kata dari Pak Kepala Desa sekaligus membuka acara. Jadi waktu dan tempat saya persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Pak, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dina sebagai Ketua Rombongan dari PT Bina Operasi Mandiri, yang saya sebenarnya memberikan penjelasan pemanfaatan dan penggunaan pupuk hayati cair bioinstantan. Yang saya hormati Pak Arfa sebagai fasilitator di dalam sosialisasi ini. Yang saya hormati Bapak Babinsa yang menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Bapak Pendamping Desa. Kemudian khusus saya hormati sebagai Ketua Kelompok dan Sekretaris Desa Bapak Muhammad Syahdi Manur. Kemudian segenap para ketua kelompok tani di dua kecamatan, Kecamatan Bontorompo dan Bontorompo Selatan yang sempat hadir pada kesempatan sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentu yang pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih sempat bertemu di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan pupuk hayati cair, yaitu bioinstantan yang instalkan dibawakan oleh Ibu Dina bersama dengan kami. Sampaikan selamat datang kepada Ibu Dina bersama rombongan di tempat kami di Desa Bontolang Kasar ini, yang tentu kedatangan Ibu Dina ini mudah-mudahan dapat
ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kami juga menyampaikan kepada para ketua kelompok khususnya yang dari luar desa Boncolangkasa, selamat datang di desa Boncolangkasa. Tentu kita merasakan kesederhanaan di sini, tetapi kesederhanaannya tidak mengurangi daripada hikmahnya acara ini. Mudah-mudahan sebentar kita bisa menyimak bersama apa yang insya Allah akan disampaikan atau disuruhkan oleh gerbong atau tim dari Bina Agrosiwi Mandiri. Akhirnya kami juga menyampaikan atas nama pemerintah desa dan masyarakat desa Boncolangkasa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada PT Bina Agrosiwi Mandiri atas kesediaannya memberikan penyuluhan terkait dengan pemanfaatan pupuk hayati cair ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Desa Boncolangkasa, yang terhormat Bapak Aisyah sebagai fasilitator pada kegiatan ini, yang terhormat Bapak Babinsa yang membersamai di tengah-tengah kita, dan yang terhormat Bapak Ibu Ketua Kelompok Tani Kabupaten Goa ataupun perwakilan dari Kelompok Tani Kabupaten Goa. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dan kondisi yang insya Allah cerah walaupun sedikit hujan gerimis ya Pak. Nah, sebelum saya mempresentasikan mengenai pengenalan produk kami ini, yaitu pupuk hayati cair biointan tani, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Madina Alfi, perwakilan dari PT Bina Agrosiwi Mandiri. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya dibersamai oleh tim saya, yaitu Pak Jur yang hadir di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dari informasi terkait produk kami ini, produk kami telah terdaftar di pemerintahan pertanian dengan nomor pendaftaran yang sudah bapak ibu sekalian pegang, yaitu di brosur tersebut sudah tertera untuk nomor pendaftarannya. Selain itu, produk kami ini juga sudah tersertifikasi di lembaga sertifikat organik farming, yaitu lembaga Resos. Produk kami ini memiliki beberapa komposisi, di antaranya komposisi tersebut yaitu komposisi yang 100% merupakan komponen hayati. Jadi karena 100% merupakan komponen hayati, pupuk kami ini merupakan pupuk hayati cair. Tidak ada kandungan-kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalam produk kami. Adapun kandungan dari pupuk kami ini diantaranya yaitu 7 mikrobia yang bersifat unggul yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman dan tumbuh kembang tanaman. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat di brosur kami itu terdapat beberapa komponen dari produk kami ini, diantaranya yaitu bakteri Azospirillum, bakteri Lactobacillus, bakteri Bacillus, bakteri Azotobacter, bakteri Pseudomonas, jamur Trichoderma, dan bakteri Saccharomyces. Keseluruhan komponen tersebut, bakteri-bakteri tersebut memang terbukti sudah dilakukan penelitian dan terbukti dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Mengapa demikian? Dikarenakan bakteri-bakteri ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Di antaranya yaitu dapat melakukan proses penambahan nitrogen, pelarutan fosfat, penghasilan fitohormon, dan perombak bahan organik. Proses-proses tersebut nantinya akan menghasilkan produk. Nah, produknya ini sangat dibutuhkan oleh tumbuh kembang tanaman. Dari komposisi-komposisi produk kami ini, maka banyak sekali keunggulan dan manfaat yang dapat diberikan dari produk kami. Di antaranya kami sudah merangkum pada 4 manfaat, yaitu produk kami ini dapat digunakan sebagai bioprotektan. Maksud dari bioprotektan di sini yaitu
produk kami dapat menghambat atau mengendali jamur patogen yang sangat sulit dikendalikan oleh fungisida kimia. Selain itu, produk kami juga bermanfaat sebagai biohormon karena produk kami dapat menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan seperti sitokinin, giberelin, dan auksin. Selain itu, produk kami juga dapat dimanfaatkan sebagai biodekomposer, yaitu dapat merombak bahan-bahan organik yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman, nantinya akan dirombak terlebih dahulu oleh komponen mikrobia yang terkandung dalam produk kami, sehingga bahan-bahan atau senyawa-senyawa organik yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman dapat dimanfaatkan oleh tanaman setelah dirombak oleh komposisi produk kami. Selain itu, yang keempat, manfaat dari produk kami ini yaitu sebagai biofertilizer. Maksud dari biofertilizer di sini yaitu produk kami dapat menghasilkan atau menyediakan unsur-unsur hara baik makro maupun mikro. Nah, dikarenakan banyak manfaatnya ini, produk kami ini mampu mengurangi pemakaian pupuk kimia hingga 30-50% dengan hasil produksi naik yaitu sekitar 15-33% dan pertumbuhan tanaman optimal. Selain itu, bapak-bapak, produk kami ini juga sangat mudah diaplikasikan, yaitu hanya dicampur dengan air. Dan karena pupuk ini bersifat hayati, maka produk kami ini sangat ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Nah, produk kami ini kami nyatakan unggul jika dibandingkan dengan produk pupuk hayati yang lain yang tersebar di pasaran. Mengapa demikian? Karena sistem produksi dari produk kami ini dengan menggunakan sistem fermentasi aerob. Fermentasi aerob di sini dimaksimalkan dengan menggunakan teknologi nanobubble, yaitu menyediakan oksigen yang kecil yang nantinya akan memaksimalkan produksi dari proses fermentasi aerob. Produksi tersebut diantaranya yaitu nutrisi bagi tanaman baik makro maupun mikro, asam amino, dan pengatur tumbuh yaitu fitohormon serta antibiotik yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman. Nah, sekarang untuk dosis dan cara pemakaiannya. Di brosur sudah ada ya Pak Bu sekilas mengenai dosis dan cara pemakaian. Jadi produk kami ini sangat mampu digunakan untuk berbagai jenis tanaman atau berbagai jenis komoditas. Di antaranya yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Nah, untuk tanaman pangan di sini dosisnya 2-5 liter per hektar. Untuk tanaman hortikultura 2-5 liter per hektar, dan untuk tanaman perkebunan 5-8 liter per hektar. Ada cara pemakaian dari produk kami ini dapat dipakai dengan 3 cara, yaitu dapat dipakai untuk pengolahan lahan sebelum tanam, dapat dipakai untuk perakuan benih, biasanya digunakan untuk budidaya benih padi, kemudian dimanfaatkan sebagai perlakuan setelah tanam. Nah, untuk pengolahan lahan sendiri, dosisnya bapak-bapak bisa berikan dosis sekitar 50 ml per liter air, diaplikasikan dengan cara disemprot merata pada lahan yang siap tanam. Kalau untuk yang perlakuan benih, biasanya untuk budidaya benih padi dengan dosis pupuk yaitu 10-30 ml per liter air, kemudian larutan itu digunakan untuk merendam benih selama 1-2 jam. Kemudian setelah benih itu direndam 1-2 jam, benihnya ditanam ke lahan, sisa air perendaman itu nantinya bisa digunakan untuk penyiraman benih tersebut. Kalau yang ketiga yaitu cara perlakuan setelah tanam, produk kami dapat diaplikasikan pada tanaman mulai umur 7 hari setelah tanam dengan dosis 5-15 ml per liter air. Aplikasi dapat disemprotkan langsung ke tanaman maupun dikocor ataupun disiram.
penggunaan dilakukan berulang dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu atau sesuai dengan kondisi tanaman. Nah, sebelum kami produksi produk kami ini, kami juga telah mencoba produk kami ini baik dalam skala laboratorium atau greenhouse maupun skala lapangan. Untuk skala greenhouse atau laboratorium kami sudah mencoba di beberapa tanaman, baik itu tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Untuk tanaman semusim kami sudah coba produk kami ini dengan beberapa jenis tanaman, di antaranya yaitu tanaman bayam, tanaman tomat, tanaman cabai, jagung, dan padi. Kami coba tanaman itu dengan perbandingan ada tanaman yang sudah diberikan perlakuan produk kami, tanaman yang sudah diberikan tanaman yang sudah diberikan pupuk kimia NPK, dan tanaman yang tidak diberikan apapun, tidak diberikan pupuk NPK dan tidak diberikan pupuk bioikan tani. Hasil yang terlihat bahwa tanaman yang diberikan perlakuan produk kami memiliki jumlah daun yang lebih banyak, tinggi batang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman yang diberlakukan pupuk NPK maupun tanaman yang tidak diberlakukan apapun, tidak diberikan perlakuan apapun. Begitu juga pada tanaman tahunan seperti kopi dan jagung mente. Jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberlakukan tidak diberlakukan pupuk hayati cair, yang selanjutnya yaitu untuk tanaman tahunan yaitu kopi dan jagung mente. Jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberikan perlakuan produk kami ini, maka tanaman yang diberikan pupuk hayati cair ini memiliki jumlah daunnya lebih banyak, tinggi tanamannya lebih tinggi, dan terlihat tanamannya lebih sehat jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberikan perlakuan pupuk hayati cair. Nah, produk kami ini juga sudah diaplikasikan di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya yaitu di Jawa, di beberapa daerah di Sulawesi, dan di beberapa juga di Kalimantan. Nah, ini ada beberapa hasil, sebenarnya Pak ada gambarnya, cuma karena ini jadi intinya itu tanaman yang sudah diberikan perlakuan produk kami ini memiliki terlihat hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberikan perlakuan produk kami. Nah, untuk menjamin kualitas dari produk kami ini, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga, di antaranya yaitu Laboratorium Mikrobiologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, kemudian Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman atau Resos Mojokerto, dan Sukovindo. Seperti itu. Rata-rata tanaman padi dengan jagung bayam, kalau coklat dengan apalagi jagung mente katanya nggak sisa. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian atau ketua kelompok tani ada yang mau lebih memperjelas lagi terkait dengan bagaimana secara penggunaannya ini. Satu botol tadi sudah dijelaskan bahwa 2 sampai 5 liter per hektarnya mungkin Mbak Dina ya, kalau bicara tentang tanaman pangan atau padi. Jadi saya persilakan ke ketua kelompok tani, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Ibu Dina ya, Ibu Dina dari PT Agro ya, sebagai penyedia hayati cair di hutan tani, fasilitator, profesor, pengajar desa, teman-teman pada sore hari ini, alhamdulillah teman-teman para tani yang ada di tempat ini saya banggakan. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita dapat tentunya dari fasilitator dari tani ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tentunya dari penjelasan Ibu kami selalu tadi belum mengerti. Saya ingin tolong diulang kembali penjelasannya terkait dengan pemanfaatan aplikasi ini pada tanaman padi. Karena tadi kayaknya kalau kita di sini menjelaskan di masyarakat itu melihat memakai ini karena beli Twitter
takaran dia kurang lebih buat. Nah, bagusnya kalau kita apakah kita bisa sampai ke satu gelas seperti ini 15 liter kan selalu itu 15 liter ya. Nah, itu bisa diaplikasikan untuk tanaman padi berapa kali semprot ya, sampai umur berapa. Jadi saya mohon nggak terlalu dijelaskan kembali tentang pemanfaatan yang ada di tanaman padi ini. Tanaman padi ada cukup tak box di tanaman padi ya. Yang kedua sampai di benih itu umur berapa atau sebelum ditabur. Pokoknya mulai dari proses ini kita dialog bersama-sama dengan teman-teman. Jadi dijawab langsung aja. Terima kasih Pak. Ya, Nama saya Harun Raijo, kebetulan saya dari Kabupaten Bersama Makmur. Jadi barangkali langsung saja. Persoalan hampir sama dengan Mas Andes. Barangkali penggunaannya itu. Jadi diperkirakan kalau misalnya 5 gram berapa? 5 ml ya. Karena biasa petani teman-teman di lapangan itu menggunakan untuk botolnya. Jadi satu tangki itu ya sekitar 15 liter sampai 20 liter. Berapa kira-kira penutup botolnya itu? Iya. Karena pakai takaran biasa tutup botol. Iya. Kedua, karena tadi penjelasannya bahwa ini adalah pupuk hayati dan kami lihat bahwa ini bakteri. Bagaimana misalnya di penerapannya itu diaplikasikan itu kalau misalnya ada teman-teman yang menggunakan misalnya racun siput. Iya, racun siput karena sebelum tanam itu biasanya yang pakai pisau. Apakah misalnya bisa dicampur karena takutnya kan bakterinya bisa mati misalnya kalau bercampur dengan iya. Ya barangkali cuma itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung juga mau bertanya. Kalau menurut penjelasan dari tadi, ya memang saya masih bingung dengan apa dosisnya itu, karena dia parukan dengan dosis beberapa macam tanaman dengan sehingga kita di sini kan rata-rata padi dengan jagung. Barangkali itu yang paling utama dosis perkembangannya. Kemudian ini kan cuma mengurangi pemakaian pupuk kimia, sehingga saya butuh penjelasan kapan pemakaian aplikasi pupuk cair hayati ini dengan selisih antara pupuk kimia, dan apakah bisa langsung saya tidak pakai, apakah bisa dijamin bahwa kita coba saja ini saja tidak pakai kimia, atau kalau memakai pupuk kimia seperti apa perpaduannya, artinya waktunya berapa hari baru bisa kita kasih tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamarudin Indikasi dari Desa Yokosugi. Langsung saja Pak. Mungkin pertanyaan ini mungkin sama dengan teman-teman petani. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, masalah pemakaian. Karena padi dan jagung itu biasanya tidak sama. Karena ada yang tinggi dosisnya, ada yang rendah. Kalau padi ada rendah dosisnya, pemakaiannya dibanding dengan jagung. Untuk peraannya itu per tutupnya itu 10 mili. Satu tutup itu 10 mili Pak. 10 mili. Nah, tadi sebenarnya pertanyaannya saya sudah catat dan pada umumnya juga menanyakan mengenai dosis yang rencana. Nah, jadi untuk produk kami ini sebelum kita cairkan atau encerkan ke air, sebaiknya dikocok terlebih dahulu supaya merata atau homogen komponen
hayatinya. Setelah dikocok, kita tuangkan ke pupuknya. Nah, kalau terkait mengenai dosisnya itu, kita lihat dulu untuk berapa hektar. Misal untuk 1 hektar, kalau 1 hektar itu perkiraan membutuhkan 300 sampai 500 liter. Itu sudah diecerkan ke air, begitu. Misal ini bapak-bapak sprayernya itu tangkinya itu ada berapa takaran Pak untuk tangkinya? 15 liter. Nah, jika satu tutup itu untuk per liter, pengecarannya 1 tutup untuk per liter. Jadi kalau untuk tangki 15 berarti 15 tutup botol itu. Jadi 15 tutup botol itu nanti diencerkan ke tangkinya itu. Nah, setelah ke tangkinya nanti bisa monggo Bapak bagaimana enaknya. Jadi untuk pengolahan lahan atau untuk pembudidayaan bibit benih padi atau untuk penanaman setelah tanam. Kalau misalkan memang Bapak ini membutuhkan lahannya itu untuk pengolahan lahan sebelum ditanam begitu. Jadi yang tadi itu 10 mili kan Pak per liter. Kalau misalkan tangkinya itu 15 berarti 15 tutup botol. Nah, 15 tutup botol nanti Bapak-bapak bisa disemprotkan ke lahan siap tanam. Kalau disemprotkan ke lahan siap tanam, wadahnya itu kalau bisa ya Pak tadi sudah ditanyakan oleh Pak Samsudin, apakah nanti wadahnya bisa dibersihkan terlebih dahulu jika sudah dipakai dengan pupuk NPK begitu. Nah, itu kalau bisa dibersihkan terlebih dahulu Pak biar biar aman. Setelah itu nanti disemprotkan ke lahan siap tanam. Nah, menyemprotkannya itu kalau bisa pagi hari atau sore hari. Kalau bisa, jadi tidak diperkenankan untuk siang hari karena mikrobianya takutnya inaktif, tidak aktif ketika kena sinar matahari. Jadi nanti kalau sudah ditaruh di lahan, pengolahan lahan di dalam tanah, maka dia akan terendam, akan tenggelam ke tanah dan nanti akan membelah diri di sana, memperbanyak diri begitu Pak. Dan ada beberapa juga tadi yang ditanyakan oleh Pak Soleh terkait sampai umur berapa. Nah, ini tergantung kondisi tanaman. Jadi pemakaiannya ini 1 minggu setelah tanam dengan dosis 5 per 15 ml 5 sampai 15 ml per liter air. Jadi kalau 5 per liter air berarti 2 liter air itu 1 tutup botol ini. Kalau 2 liter air 1 tutup botol ini, kalau tangkinya bapak-bapak 15 liter berarti 7 ini untuk setiap penyemprotan setiap 7 hari. Nah, kalau bisa Pak setiap minggunya itu takarannya itu bisa dinaikkan. Jadi misal 7 berarti minggu kedepannya 9, kemudian 11 begitu Pak kalau bisa. Tergantung kondisi tanamannya juga. Bapak-bapak yang lebih tahu di lapangan kondisinya seperti apa. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan jika dicampur dengan pestisida seperti racun racun keong, bagaimana Bu nanti apakah masalah nanti ke pupuknya ini? Kalau misalkan memang diharuskan untuk memberikan racun keong, ya bagaimana ya Pak ya, masa kita nggak ini kan Pak, karena kan memang keong itu jika tidak diberantas ya nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas. Jadi ya kalau bisa pupuk ini jika sudah dipakai untuk racun kayak lahannya sudah diberikan racun keong tidak dibersamakan dengan ini. Jadi selang misal 1 hari ini diberikan racun keong lahannya, nah mungkin 3 hari berselang baru diberikan kandungan pupuk ini. Tidak dicampur Bapak ya. Tidak bisa Pak. Jadi sekiranya itu kalau pupuk urea menurunkan, jadi misal dosisnya bapak-bapak pakainya 100 per hektar.
Nanti Bapak bisa turunkan 70 atau 50. Pertama 70 dulu Pak, 70. Kemudian ditambahkan ini dengan dosis yang seperti yang tadi saya jelaskan itu Pak. Begitu. Kalau misalkan belum jelas kiranya sudah cukup. Jadi prakteknya kayak ini bisa dipakai pada saat berumur sampai berapa tanaman? Ya. Apa sampai dipanen? Bisa sampai dipanen. Jadi 1 minggu sebelum panen itu diberhentikan atau 2 minggu sebelum panen itu sudah diberhentikan. Jadi kalau misalkan sudah pembentukan buah atau pembentukan bibir padi begitu Pak, ya sudah. Kalau misalkan sebenarnya ini itu tidak akan berbahaya Pak walaupun dipanennya banyak. Jadi mungkin bisa nanti kami usahakan untuk produksi juga lebih banyak untuk bapak-bapak begitu. Karena jangan dengan Pak. Oh iya, terkait yang tadi ya Pak ya, terkait yang bedanya antara padi dan jagung, karena kalau di sini pemakaian pupuk NPK-nya untuk padi dan jagung berbeda. Kalau di sini untuk apa namanya, untuk ini dibrosurkan tertera tanaman padi dan jagung 2-5 liter per hektar. Jadi untuk padi mungkin bisa 2 dan jagung bisa lebih banyak 5 liter per hektar. Begitu Pak. Bisa diisi Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sekali ingin dilakukan pengolahan untuk pembudidayaan benih padi, jadi kalau misalkan padi sebelum ditanamkan harus direndam dulu ya Pak ya di air beberapa hari. Berapa hari Pak kalau di sini? Hasilnya padinya bagaimana Pak? Apa ada bulirnya sehat tidak Pak? Setelah iya, maksudnya panennya itu hasil padinya bagaimana Pak? Bagus, sehat-sehat. Benarnya sehat-sehat. Oh iya Pak. Kalau misalkan ingin lebih sehat begitu Pak, bisa digunakan setelah Bapak rendam berasnya itu di air, itu kan untuk mengaktifkan supaya bisa jika ditanam bisa tumbuh ya Pak airnya itu. Ya, jadi nanti ini bisa digunakan juga untuk perendaman benih padi supaya benih padinya itu lebih unggul, tahan terhadap penyakit gitu Pak. Nah itu dosisnya bisa di 10 sampai 30 ml per liter air. Jadi satu tutup ini 10 ml satu tutup per 1 liter. Jadi nanti kalau misalkan Bapak untuk merendam benih padinya itu misal 10 liter, berarti 10 kali tutup, kemudian direndam ke situ, ke air yang sudah direndam itu. Setelah direndam air selama 2 malam, perendamannya cukup 1-2 jam. Setelah itu baru ditanam ke lahan. Setelah ditanam ke lahan, air yang tadi sudah untuk merendam itu bisa disiram juga. Iya, belum ditabung. Iya, tunggu 2 jam, direndam ini selama 2 jam. Setelah 2 jam itu Pak, nanti benihnya siap ditanam di lahan. Setelah itu air rendamannya bersamakan disirami juga. Ya, bagaimana Pak kemudian ditiriskan, kemudian diperam itu, dibungkus supaya nanti kita mengeluarkan. Nah itu sebelum ketika dibungkus itu Pak bisa direndam dengan ini. Sebelum dibungkus Rendam dulu dengan ini, ya. Karena para dipahami, karena pupuk gabonena talasa hidup, jadi tidak boleh saya boleh diberikan racun. Kemudian ada yang apa komponen pupukan anu talasa nasi hidup semua. Kemudian
Kemudian diantaranya ini dia bakteri untuk membentuk pertahanan, protection. Jadi artinya ketika kita menggunakan pupuk ini, maka insya Allah tanaman ini kami ini bekerja dengan baik, maka insya Allah tanaman akan tahan terhadap penyakit. Ini fungsinya. Kemudian sumpahnya dari pakutan nanganga ini juga menggunakan biohormon untuk pertumbuhan. Jadi guna kisarin pupukan itu sebelum ditabur, insya Allah mempercepat pertumbuhan karena ini auksin sitokin. Ini yang hormon pertumbuhan. Ya, jadi guna dipakai juga insya Allah lebih kecil Kemudian biokomposer, ada mikrobia bakteri yang ini murah tanaman lor-lornya atau tanah atau bahan-bahan pupuk yang ada di tanah yang dimulai untuk bisa diserap oleh tanaman. Ya, jadi biokomposer dari pengurai. Seperti kemarin contohnya pemana batang biralea, kan jangan cuma langsung kulit serap, kan jangan memang bisa menjadi pupuk organik, tetapi jangan kulit langsung. Dengan adanya pupuk ini sebagai biokomposer, kulit nanti telin kulit coruran di batang biralea atau biralea untuk bisa menjadi bahan makanannya itu tanaman. Ini fungsinya. Ya, jadi artinya kan biasanya pun rame-rame ini rame-rame nampak ditandangi kuning itu biasa nasi ya. Kuning artinya kalau kuning itu kekurangan nitrogen. Ngapa ini kekurangan? Karena itu batang jerami padi itu juga menggunakan nitrogen untuk mengurai itu. Jadi bakteri pengurai daripada jerami itu menggunakan nitrogen, akhirnya bersaing dengan tanaman. Dietanya tanaman kulit dia. Tetapi pada proses juga penguraian itu selalu nampak kulit itu serap. Dengan menggunakan ini mungkin bisa mempercepat itu. Saya kira kurang lebih seperti itu. Bukan dengan pupuk kimia, jangan sampai kita pakai pupuk kimia, kemudian kita semprotkan mati ini kuat jaraknya ini sampai berapa hari ya, memakai ya pupuk cair, karena untuk pupuk kimia. Dia mau waktunya ya. Dia mau kolaborasikan itu. Oke, mungkin sudah jelas beliau jelaskan kembali. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin tanya lagi ya ke Bapak. Untuk untuk pemakaian pupuknya itu bagaimana Pak? Pemakaiannya pupuk yang sekarang Bapak pakai sebelum memakai pupuk ini? Urea. Iya. Ya, contoh gue katakan Pemakaiannya awal tanam sampai 7 hari. Kita buat pupuk urea, campur NPK. Setelah itu, jarak beberapa hari kita bisa aplikasikan ini. Yang penting tidak dicampur. Ini dulu baru pupuk. Atau yang pupuk cair. Yang mana kira-kira duluan bisa? Yang kira-kira yang sebaiknya digunakan itu ini dulu Pak. Ini dulu. Iya. Sampai kira-kira 2 minggu. Iya, 2 minggu. Kira-kira 2 minggu. Supaya itu sudah beradaptasi gitu Pak. Sudah menyesuaikan dengan kondisi tanahnya gitu. Mikrobia ini kan juga begitu Pak. Jadi kalau misalkan dia langsung awal ditaruh di tanah tidak menyesuaikan dengan lingkungannya, kemudian langsung gampang kasihkan NPK sebelum dia beradaptasi menyesuaikan lingkungannya, dia tidak tahan, kemudian dia bisa mati. Jadi setelah dia kira-kira menyesuaikan dengan kondisi tanah, ya kira-kira 2 minggu pemakaian ini baru Bapak bisa aplikasikan pupuk NPK. Tapi NPK-nya kadarnya dikurangi ya Pak. Dari misal Bapak sebelum pemakaian ini yang 100% pemakaiannya hanya pupuk NPK dengan kadar misal 100, nanti Bapak bisa kurangi dulu 70
tidak dicampur, tidak langsung dicampur. Kemudian yang kedua selangnya minimal 2 minggu. Iya, 2 minggu. Iya, jadi kan karena makhluk hidup perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan begitu. Jadi kalau misalkan langsung bapak campur dengan MPK, ya percuma itu berpakai. Kita berarti ukur dari ini dipakai dari awal sampai 2 minggu. Setelah itu, cara 2 minggu kemudian, 2 minggu kemudian baru kita pakai pupuk kan, yang pakai pupuk kimia. Berarti jaraknya berarti 2 minggu. Itu Kalau bisa nanti kalau apa namanya yang penting itu dikurangi secara berangsur-angsur ya Pak ya untuk iya takarannya dikurangi dengan pupuk NPK-nya dikurangi nanti sampai kalau bisa hanya memakai ini. juga. Jadi saya mewakili sebagai fasilitator mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala desa Woto Langkasa atas memfasilitasi kita di kantornya dan kepala desa, termasuk Pak Sekdes, para staf di kantor desa, saya mengucapkan terima kasih dan bersama juga para ketua kelompok tani yang hadir pada kegiatan sosialisasi pengaplikasian dari buku kayak bicara ini. Jadi mungkin itu dari saya lebih kurangnya